A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan nikmat-nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat kita ini diberikan kesempatan untuk ibadah. Sebaik-baiknya manusia itu yang dipanjangkan umurnya, juga banyak manfaatnya. Semoga kita yang hadir di sini adalah termasuk orang-orang yang akan dipanjangkan umurnya, juga diberikan kemanfaatan. Karena salah satu ciri bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu cirinya kita masih diingatkan untuk sholat, kita diingatkan untuk ibadah, kita diingatkan untuk bagaimana kita ini penghambaan kita, bahwa kita ini butuh Allah. Itu ciri-ciri manusia yang masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengingatkan tetapi orang itu tidak tertarik. Orang itu pura-pura tidak mendengar seruan Allah. Karena banyak di antara kita semuanya yang mendengarkan suara azan. Tapi berapa di antara kita semuanya yang langsung menuju ke masjid atau ingat bahwa itu mengingatkan kita untuk sholat? Jadi banyak yang diabaikan oleh Allah di antara kita semuanya ini, dan termasuk orang-orang itu tidak terlalu dicintai oleh Allah karena Allah tidak memberikan kesempatan. Maka pada kesempatan ini kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan. Ayo, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya. Kesempatan ini dipergunakan bagaimana untuk ibadah. Karena di yaumil akhir nanti sangu kita, bekal kita bukan uang, bukan banda kita, bukan harta kita. Bekal kita cuma satu, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita sudah masuk ke 10 hadis arba'in nawawi tentang bagaimana makanan halal yang berpengaruh pada tubuh kita, makanan halal yang berpengaruh pada doa kita. Setiap makanan yang kita masukkan di dalam tubuh kita ini berpengaruh terhadap doa kita, terhadap badan kita. Kalau seandainya makanan itu baik, maka daging kita pun akan baik. Kalau apa yang kita makan ini haram, ini berpengaruh pada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis ini menjelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik. Contoh, kalau kita mencuci pakaian dengan air kotor, kira-kira pakaian itu jadi bersih apa nambah kotor? Nah, ini perumpamaannya. Kalau kita mencuci pakaian kita dengan airnya kotor, sabunnya jelek, maka pakaian kita itu bukan menjadi bersih, malah pakaian ini kotor, baunya tidak enak. Karena apa? Karena airnya tidak bersih. Sama halnya Allah menyukai sesuatu yang baik, dan Allah pun menerima apa yang menjadi kebaikan itu. Artinya apa yang kita makan ini halal, haram, makruh, mubah. Contoh lagi, kalau hukum, nah, tidak bicara hukumnya dulu deh. Kalau makan pete, kira-kira enak nggak Bu? Enak apa lebih? Sedep. Itu halal. Tetapi menurut orang sebagian bahwa itu hukumnya ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Di pangan halal itu menjadi sesuatu, tetapi ketika kita ngomong kadang-kadang di depan orang, kira-kira bau atau tidak? Bau. Nah, maka dihukumi makan pete itu menurut kita baik, tetapi belum tentu menurut orang yang di depan kita halal hukumnya. Tapi sesuatu itu menjadi tidak baik manakala kita ini berbicara di depan orang karena baunya itu. Jadi sesuatu apa yang kita makan ini kalau baik maka keluarnya menjadi baik, maksudnya. Paham boten Bu? Sesuatu yang jelek yang kita makan, maka keluarnya menjadi jelek. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi suka dengan thayyib, dengan yang baik. Dan Allah pun menerima yang thayyib, yang baik. Allah tidak menerima yang jelek-jelek. Allah tidak menerima yang tidak bagus. Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bih. Jadi sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya bahwasanya kata Allah, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Apa sih makanan yang baik-baik itu? Kita dilihat dari kecil sampai dewasa ini, mana makanan yang sudah kita makan halal, makruh, mubah, bahkan menjadi haram. Karena makanan yang haram ini berpengaruh kepada pertumbuhan kita. Kalau misalkan bapaknya pandai mencuri, bapaknya suka mengambil barang milik orang lain, sementara hasil curian itu, hasil penjualan itu untuk makanin istrinya,
untuk memberi makan anaknya. Kira-kira anaknya ini jadi apa? Lebih jadi karpe dewe. Karena berpengaruh. Sesuatu apa yang kita makan ini akan menjadi baik manakala barang itu halal. Sedikit tapi halal. Banyak tapi haram. Mending lebih. Mending banyak tapi halal. Ya? Nah, jadi kenapa berpengaruh? Karena setiap apa yang kita makan ini akan jadi daging. Ngambil makanan itu ketika masuk di dalam tubuh kita, maka makanan itu akan menjadi daging dan melalui aliran darah. Dan setan itu paling suka kalau orang itu memakan barang yang haram. Kenapa? Akhirnya orang itu bebel. Bebel itu susah diomongin. Suruh sholat, suwe. Diomongi ngelawan, awas. Merengkal. Kalau ada anak-anak yang merengkal ini, dicek. Barangkali maaf, kita ini ada barang yang haram. Anak kecil, kalau anak tuh kecil ya tua. Ya kecil kalau anak tuh. Jadi kalau ada anak misalkan susah diatur, anak ini susah diomongin, anak ini susah diarahkan, jangan suka menyalahkan anak terlebih dahulu. Mungkin ada barang yang haram kita makan untuk kita, untuk istri kita, yang pada akhirnya anak ini buah daripada daging kita. Nah, jangan menyalahkan anak. Kembali pada kita, ibda bin nafsik, kembali pada diri kita. Mungkin ada yang salah ketika kita ini memberi nafkah kepada istri kita. Barangkali haram, barangkali makruh. Janganlah kita gampang marah kepada anak kita. Ketika masuk di dalam aliran darah kita ini, barang yang kita makan, maka disitulah suka banget setan itu bersemayam di dalam tubuh kita ini untuk memasukkan darah itu dan mengalirkannya. Maka di dalam tubuh kita ini kalau bisa tidak ada barang haram yang masuk di dalam tubuh kita. Ibu dan bapak pernah mungkin ketika melakukan sebuah kebaikan, tetapi di dalam hatinya jangan. Contoh, Bu, setiap pemberian yang akan kita keluarkan, kita sodakoh nih Bu. Ibu punya uang mau disodakohkan, biasanya ganjalannya banyak, biasanya itu godaannya banyak. Mau mengeluarkan yang besar, kata hati sebelahnya, kata setannya ini, jangan, sedang-sedang saja. Mau mengeluarkan yang sedang-sedang saja, kata hati yang sebelah kirinya, jangan, cukup sing cilik baik. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita ini barangkali ada sesuatu yang kurang baik, makanan yang kurang baik. Apa yang kita makan, termasuk pada saat kita ini, ya Allah, kenapa doanya tidak dikabulkan? Bukan tidak nyampe. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala ini selalu berjanji di dalam setiap malam, di dalam tidurku, ud'unni astajib lakum. Hai kalian semuanya, mintalah, kata Allah, kepadaku, pasti aku kabulkan. Tetapi ada hal yang barangkali kita makan barang yang haram, maka memakan sesuatu barang yang tidak halal atau haram itu dapat menghijab doa kita,
Yang seharusnya kita ini doanya langsung ke langit, misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan mutaqabbala. Kita ini berdoa pada Allah yang harusnya nyampe ini sampai langit ketujuh, harusnya nyampe ke Lauhul Mahfuz. Cuman karena ada sesuatu yang haram di dalam diri kita, akhirnya magol palbe. Magolku nyasar mah, ya beli nyasar mah, tapi belum nyampe gitu. Nyampe bundiang listrik, bunyang sangning tanduran kelapa. Jadi jangan sampai doa kita yang kita panjatkan, ya Allah kenapa tidak mengabulkannya? Bukan. Doa ya, setiap doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala itu pasti didengar, pasti nyampe, barangkali nyangsang palebe. Kenapa? Karena ada makanan yang halal, haram yang kita makan. Ada sesuatu yang tidak halal yang kita makan. Maka doa-doa kita ini tergadai. Bagaimana caranya kira-kira doa kita ini tidak tergadai? Bagaimana caranya doa ini tidak menyangkut, langsung tembus ke Lauhul Mahfuz? Tentunya hindari sesuatu barang yang haram. Usahakan kita memakan barang yang halal. Nah, jadi hadirin jamaah rahimakumullah, tadi hadis ini menyangkut yang berkaitan dengan doa kita tidak gampang diijabah. Doa kita kenapa belum dikabulkan? Mungkin tadi ada barang yang halal, yang tidak halal yang kita makan. Insya Allah kalau pelebe mah halal kabeh. Pengen korupsi ngendi? Ya pelebe ya. Iya, kalau mau korupsi di mana? Kantor beli duit kadergah. Inventaris sepedean. Insya Allah halal semua palebe. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu selanjutnya, pada saat kita ini memakan barang yang tidak halal, ini sangat berpengaruh bukan saja kepada ibadah kita, bukan saja kepada doa kita yang tergadai, bukan saja kepada tubuh kita. Karena aliran darahnya itu sudah termasuki barang yang haram. Tetapi kesemuanya itu apabila kita memakan barang yang tidak halal, kita ini ibadahnya pun biasanya kadang kiyeng, kadang tidak. Kadang lagi semangat, lagi sholat, ya kita ke masjid. Kadang kita ini beli kiyeng, kadang-kadang nggak sholat. Maka kata Rasulullah Muhammad, pernah ditanya, ya Rasulullah Muhammad, kalau iman tuh seperti apa sih? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu kayak air mendidih, kata Rasul. Ibu paham air mendidih? Lagi ngegolak kabu anak gelembungnya. Kadang gelembung itu besar, kadang pecah. Kadang gelembung itu kecil, membesar, hilang. Kadang besar gelembungannya itu, merupus, mulak. Iman itu kata Rasul. Iman itu seperti itu. Kalau kita melihat iman seseorang, lihatnya itu kayak banyu lagi, apa sih bu? Wong tembaga ki. Gemereng sengkah, merupus, mulak. Ada kan ada kayak balon tuh, gelembungannya tuh.
Kadang kecil, besar, hilang. Kadang besar, kecil, hilang. Kadang nggak ada, kecil, besar, hilang. Itu iman seseorang. Kadang lagi semangat, ya getol salate. Kadang sekian umah baik cilik. Kadang ya blining umah, ya blining masjid. Ake ora kelingane. Nah, maka kata Rasul, iman seseorang itu kayak banyu lagi merupus, ngegolak, lagi mendidih, lagi umeb-umebe. Itulah iman kata Rasul. Jadi tidak bisa disalahkan kalau misalkan ada iman seseorang seperti itu, karena kata Nabi seperti itu iman seseorang itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Apa sih kalau seandainya asbab-asbab terkabulnya doa? Tadi doa kita bisa tertolak, doa kita bisa tergadai, doa kita berpengaruh kalau apa yang kita makan tidak halal. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana supaya doa kita ini dikabulkan? Doa kita ini agar nyampe pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama, pada saat kita ini safar. Safar itu berpergian, Bu. Ibu berpergian, itu namanya safar. Boleh ibu, bapak ketika berpergian donga ning Gusti Allah. Sebelum donga kita kalimat baca Subhanallah, Maha Suci Allah. Karena kita melihat keadaan yang di luar. Kita melihat pemandangan, kita melihat tadabbur, kita melihat apa yang kita lewati. Maka kata Allah, kata Nabi, berdoalah di sela-sela itu. Ibu, bapak mangkat meng Bandung lewat Sumedang. Jalane liuk-liuk, banyak pemandangan. Kata Nabi, doalah, doa-doa. Karena apa? Karena kita ini dalam keadaan safar. Jadi salah satu terkabulnya doa kita pun sama dari atau dalam keadaan safar, dalam keadaan berpergian. Nah, terus terkabulnya doa kita seperti apa lagi? Kita ini dalam keadaan terpepet, genting. Contoh ya Allah, kita ini ditagih. Sekarang sudah tidak ada bank harian ya, Pak Lebe. Bank mingguan. Oh. Ada bank mingguan. Nggak bayar-bayar kita ini. Kita ini tidak bayar-bayar bank mingguan misalkan. Beli weru sing nagi utangnya teka. Dalam keadaan terpepet itu kita pun boleh berdoa. Kita boleh berdoa dan itu salah satu terkabulnya doa kita nanti dalam keadaan terpepet, terjepit atau genting. Ada sebuah kisah di mana dikisahkan ini ada seorang tiga pemuda. Seorang tiga pemuda ini selama dan sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan ibadah. Tidak pernah melakukan ibadah. Salat tidak dilakukan. Puasa tidak dijalankan. Zakat tidak dibayarkan. Tiga pemuda tadi. Suatu ketika tiga pemuda tadi ini masuk gua. Pada saat dia masuk gua, awas, pada saat dia masuk gua, itu tiba-tiba ada pintu batu yang menutup gua itu. Sehingga tiga pemuda tadi tidak bisa keluar. Salah satu orang pemuda tadi bertanya kepada sahabatnya, bagaimana caranya kita keluar dari sini? Kalau seandainya kita ini tidak keluar dari sini, kita ini akan mati. Kata yang kedua, yuk kita berdoa saja. Berdoa kepada siapa? Ibadah tidak pernah, sholat tidak dijalankan, puasa tidak dilakukan, zakat tidak dibayarkan. Donga ening sapa?
Wong telu maukah keder metuwe priwe sing gua kundi bakal mati laka nginung laka mangan. Akhirnya salah satu daripada pemuda tadi ngomong sama temannya, ana beli kira-kira di antara ini yang pernah berbuat baik selama hidupnya. Karena salah satu terkabulnya doa itu kita memanjatkan tukeran karo Gusti Allah pernah kita ngelakoni kebaikan. Contoh saya dengan Mas Heru. Mas Heru misalkan tidak pernah melakukan sholat, bayar zakat, puasa. Mas Heru yuk berdoa. Bingung Mas Heru. Kalau dia berdoa, bingung. Apa yang dipanjatkan doanya sementara tidak pernah sholat? Saya tanya lagi Mas Heru pernah tidak di dalam hidupnya dari kecil sampai dewasa ini melakukan kebaikan? Akhirnya 3 pemuda tadi ngomong, saya pernah melakukan kebaikan seumur hidup saya. Saya pernah mengasih air minum kepada orang yang membutuhkan. Itu pun kebaikan. Ada lagi, saya pernah melakukan kebaikan. Apa kebaikanmu? Pernah menyingkirkan duri di jalan supaya orang itu tidak kena duri itu. Itu pun kebaikan. Nah, saya tidak pernah, apa dia mikir. Akhirnya dia ingat, saya pernah menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Itu pun kebaikan. Wong telu mau donga. Ya Gusti, ya Allah, bagian kita beli pernah sholat ya Allah, bagian kita pernah ibadah ya Allah, tapi saya pernah melakukan kebaikan ya Allah. Bagaimana kebaikan saya kalau ditukar dengan pintu itu supaya terbuka? Kata ininya, ya Allah ya Rabb, bagaimana kalau kebaikan saya pernah mengasih air minum kepada orang yang membutuhkan, ditukar kira-kira pintu itu terbuka. Pemuda tadi saling memanjatkan atas kebaikan-kebaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya dengan izinnya pintu gua itu terbuka. Apa karena doanya? Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terpepet, berdoalah. Maka Allah turunkan apa yang menjadi kebutuhan kita hari itu. Paham ya Pak ya? Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kalau seandainya kita ini ingin berdoa dan doanya ingin dikabulkan, tadi kembali usahakan kita tidak memakan barang yang haram. Selalu makan yang halal. Kalaupun kita ini ragu, bagaimana cara menghalalkannya? Enak Bu, pada saat kita sholat duha, itu sholat duha, ya Allah ya Rabb, Allahumma inna duha'uka, wal baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwata quwatuka, wal qudrata qudratuka. Ya Allah, kalau rezekiku jauh, dekatkanlah. Kalau rezeki masih ada di langit, turunkanlah. Kalau rezeki masih ada di bumi, keluarkanlah. Kalau rezekiku haram, halalkanlah. Itu doa sangat bagus apabila kita panjatkan setiap hari. Lebih-lebih kita melaksanakannya itu diawali dengan sholat duha. Paham? Kalau paham, udah mau isya sebentar lagi. Nah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya yang pertama, Allah menyukai sesuatu yang baik dan Allah menerima sesuatu yang baik, dan Allah pun menyukai atas apa-apa yang menjadi kebaikan kita semua. Yang kedua, Allah pun akan mengabulkan doa-doa kita
sepanjang kita ini memakan atau sesuatu yang halal masuk di dalam badan kita. Apabila ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang haram, apa yang kita makan, maka doa kita tergadai. Bukan berarti tidak dikabulkan, tetapi biasanya itu masih nyangsang. Karena sesuatu apapun yang awalnya itu bersih akan menjadi bersih apabila dicuci yang dengan air yang bersih. Seperti tadi saya sampaikan bahwasanya kalau kita punya pakaian kotor, tentunya harus dicuci dengan air yang bersih supaya bersih, sabunnya juga bersih. Sebaliknya apabila kita punya pakaian yang kotor, dicucinya dengan air yang kotor, ya pakaian kita ini cepat kuning. Contoh lagi Bu, biasanya dulu di daerah dari Pekandangan ke sana misalkan masih ada orang mencuci pakaian itu di kali, di kalenan masih banyak. Ningkanae dekem, apa dekem? Iya, di sananya begitu, ningkanane begitu. Karena apa? Sesuatu yang kuning itu pasti emas itu kuning warnanya. Tetapi tidak semuanya kuning itu emas. Di sananya lagi dekem, di sininya lagi ngucek, di sininya lagi apa Bu? Lagi ngucek. Bayangkan pada saat itu, sementara airnya tidak sebening di rumah, airnya tidak sebening yang ada di PDAM, air kalinya butek. Kalau seandainya air kalinya itu butek, otomatis apa yang kita cuci, apa yang kita kerjakan menurut kita itu baik, belum tentu bahwasanya itu bagus. Jadi tadi mencuci pakaian itu dengan sesuatu yang bersih, maka pakaian itu akan menjadi bersih. Sama halnya apa yang kita makan, kalau misalkan baik, halal, insya Allah badan kita pun baik. Tetapi apa yang kita makan itu haram, badan kita pun kurang baik. Gampang lara, apa lebih? Gampang lara. Kalau sesuatu yang kita makan ini gampang sakit. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Barangkali kita sambil nunggu Isya, ada yang tanyakan Pak lebih? Kalau tidak ada yang tanyakan, insya Allah semuanya paham. Ini kaitannya dengan halal. Kaitannya dengan halal yang ada pada tubuh kita. Dan kita pun yang menjadi kita ini doa tidak terkabul karena kita ada barang haram yang masuk. Nah, paham Bu ya? Kalau sudah paham, kita doa mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ini istiqomah sesuai dengan nama masjidnya. Istiqomah. Apa sih istiqomah tuh? Istiqomah kata Pak Lebe terus menerus. Ajeg. Nah, istiqomah itu tidak tergerus sesuatu keadaan. Mendawamkan kebiasaan yang baik itu pun istiqomah. Contoh, ke masjid aja itu istiqomah. Hujan gede tetap ke masjid. Ada halangan tetap ke masjid. Itu namanya istiqomah. Jadi istiqomah itu mudah diucapkan tetapi sulit dikerjakan, dan hanya orang-orang
yang dimana punya istiqomah itu sendiri kekuatan iman kepada Allah. Dan yang terakhir tadi, iman seperti golakan air yang mendidih. Barangkali itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taflana wa abwabal quwwah wa abwabas sihhati wa abwabal rahmah wa abwabas salamah wa abwabal barakah wa abwabal hidayah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan mutaqabbala. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qiraatina wa takhusu'ana wa ta'abudana ya Allah. Ijabah doa'ana. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil akhir kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.